Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar kebutuhan manusia atau prinsip kebutuhan dasar manusia. Tenaga kesehatan ataupun yang lain sangat memerlukan ilmu ini agar dapat memahami diri sendiri dan orang lain. Prinsip kebutuhan dasar manusia ini adalah cara mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan dari manusia itu tersebut. Pertama, kita harus memandang manusia atau pasien kita atau orang lain atau memandang diri kita sendiri sebagai makhluk yang holistik. Yang dimaksud makhluk holistik itu adalah pertama adalah makhluk biologis, yaitu makhluk yang mempunyai sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari dia lahir, tumbuh kembang, kemudian tumbuh dewasa, berkembang pemikirannya sampai meninggal. Kemudian makhluk psikologis adalah makhluk yang memiliki kepribadian, tingkah laku sebagai wujud dari jiwanya, kemudian makhluk yang mampu berpikir serta mempunyai kecerdasan. Jadi setiap manusia ini yang ada, baik kita tenaga kesehatan ataupun pasien ini memiliki pemikiran atau psikologis yang berbeda. Jadi semua manusia adalah unik, tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Bahkan manusia kembar identik itu pun mempunyai perbedaan, mempunyai persamaan dan mempunyai perbedaan. Yang jelas setiap manusia pasti mempunyai perbedaan. Jadi kita harus memahami karena kita memandang manusia ini sebagai makhluk holistik yang mempunyai kebutuhan biologis, yang mempunyai psikologis yang berbeda-beda. Kemudian manusia ini juga kita lihat dari sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang perlu hidup bersama dengan orang lain. Tidak makhluk individualistik yang hidup sendiri, tapi dia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Kadang ada seseorang yang bilang, saya bisa mandiri, apa-apa sendiri, tapi tidak setiap saat dia bisa melakukan semua hal sendiri. Mungkin ketika dia sakit, ketika dia kesusahan, atau yang lain, dia akan membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan kerjasama, membutuhkan bantuan, dan selain itu, manusia sebagai makhluk sosial ini, manusia dipengaruhi oleh budaya. Jadi ketika kita memandang seseorang dengan budaya yang berbeda, kita harus memahaminya, karena dia mendapat pengaruh budaya yang mungkin berbeda dengan kita. Sehingga tuntutan perilaku satu orang dengan orang lainnya mungkin berbeda. Kemudian, yang sangat penting juga adalah kita harus memandang manusia sebagai makhluk spiritual, makhluk yang memberi keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan belief atau keyakinan, maka kita akan susah sekali untuk mengubahnya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keyakinan dia, tidak berusaha mengubahnya. Misalnya ketika seseorang menganggap ini haram, kita nggak bisa memaksakan dia untuk memakan ini untuk pengobatan, tidak bisa, tapi kita mengubahnya dengan yang lain. Kemudian kita memandang manusia ini sebagai sistem yang adaptif pertama, kemudian sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem sosial. Yang dimaksud sistem adaptif ini adalah manusia ini adalah individu yang selalu berubah, proses berubah. Dia berubah untuk berespon terhadap perubahan lingkungan. Jadi ketika lingkungan berubah, dia juga melakukan adaptasi atau adaptif, kemudian dia berubah. Misalnya lingkungan dingin, dia menggunakan jaket, kemudian stresnya bertambah, misalnya tanggal tua. Nah, dia melakukan adaptasi dengan makan lebih, tidak jajan, lebih hemat, masak, dan lain-lain. Kemudian sistem adaptif ini juga terjadi di dalam tubuh. Selain secara psikologis, tingkah laku, tubuh juga seperti itu. Jadi tubuh kita beradaptasi ketika ada panas, ada virus, ada bakteri, tubuh juga beradaptasi. Kemudian sistem personal, kita memandang manusia ini memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang. Jadi dia
setiap manusia ini punya persepsi yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mengatakan makan ini manis dan enak, belum tentu semua orang menganggap ini manis dan enak. Ada yang bilang ini manis tapi manisnya gimana ya? Nggak enak kayak gitu. Jadi kita melihat persepsi manusia ini secara subjektif berbeda-beda. Kemudian manusia sebagai sistem interpersonal, manusia dapat berinteraksi, berperan, berkomunikasi terhadap orang lain. Jadi kita harus memahami manusia ini membutuhkan interaksi, membutuhkan peran, membutuhkan komunikasi untuk dengan orang lain untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian sistem sosial ini manusia memiliki kekuatan dan kewenangan dalam mengambil keputusan di lingkungan baik keluarga, masyarakat, atau pekerjaan. Jadi setiap manusia, siapapun itu, mau tukang becak, mau presiden, mau apa, dia pasti punya kekuatan dan kewenangan, baik itu di keluarganya, di tempat kerja, dan lain-lain. Kemudian kita ke macam-macam kebutuhan, memahami macam-macam kebutuhan. Nah, ini pelajaran dari sejak SD ya, kebutuhan primer, kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia secara wajar. Jadi ini kebutuhan utama yang tidak bisa digantikan. Kemudian kebutuhan sekunder, kalau yang utama itu harus dipenuhi, kemudian kebutuhan sekunder ini kebutuhan pelengkap. Jadi dia hanya melengkapi kebutuhan primer. Jika kebutuhan primernya sudah terpenuhi, dia bisa memenuhi kebutuhan sekundernya. Kemudian kebutuhan tersier kita ketahui kebutuhan mewah. Jadi dia untuk aktualisasi diri, memperlihatkan bahwa dia ini mampu untuk membeli sesuatu yang sebenarnya dia tidak harus membeli itu. Kemudian kebutuhan ini menurut waktu pemenuhannya bisa dibedakan menjadi 4. Jadi kebutuhan sekarang ini tidak bisa ditunda, misalnya kita makan, minum, istirahat ini tidak bisa ditunda. Biasanya ini kebutuhan primer ini tidak bisa ditunda. Kemudian kebutuhan yang akan datang dapat dipenuhi pada hari esok dan tidak akan berakibat fatal. Misalnya kita harus memberi baju, dan lain-lain yang bisa ditunda. Ini adalah kebutuhan yang akan datang. Kemudian kebutuhan yang tidak terduga. Jadi kalau misalnya kebutuhan akan datang, kita harus membayar sekolah pada tanggal ini, nggak harus sekarang. Tapi kalau kebutuhan yang tidak terduga ini bersifat insidentil, bisa misalnya kita sakit, kecelakaan, tiba-tiba kita membutuhkan uang yang lebih banyak. Kemudian kebutuhan sepanjang waktu tidak ada batasannya, misalnya belajar, menuntut ilmu, dan lain-lain. Kemudian kita memandang kebutuhan menurut sifatnya. Dibagi 2 menjadi kebutuhan jasmani itu fisik, dan kebutuhan rohani atau psikologis yang tidak terlihat. Nah, kebutuhan jasmani ini kebutuhan yang dialami dirasakan oleh fisik dan jasmani, misalnya makan, pakaian, rumah, olahraga. Kalau kebutuhan rohani ini kepuasan rohani yang tidak tampak nyata, misalnya kasih sayang dari keluarga, hiburan, dia mungkin capek bekerja, dia butuh hiburan, kemudian sudah lama berbulan-bulan tidak rekreasi, butuh rekreasi, kemudian dia harus setiap bekerja ini dia membutuhkan waktu untuk menjalankan ibadah, untuk sholat atau untuk beribadah yang lain. Nah, ini dia membutuhkan waktu untuk itu. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dia merasa tidak nyaman, tersiksa, saya tidak ada waktu untuk beribadah, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan bisa dibagi 2, yaitu kebutuhan individu dan sosial. Kebutuhan individu ini adalah pemenuhan kepuasan pribadi, jadi kebutuhan diri sendiri, misalnya seragam, pensil, makan, dan lain-lain. Tidur itu kebutuhan individu. Beda dengan kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang jika dipenuhi bermanfaat untuk kepentingan orang banyak atau kolektif. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebersamaan, kemakmuran, kesejahteraan, misalnya jalan raya ini kan dipakai oleh orang banyak, kemudian telepon umum dulu ya, sekarang udah jarang telepon umum. Kemudian tempat ibadah ini digunakan oleh banyak orang, rumah sakit. Nah, ini dinamakan kebutuhan sosial. Beda dengan kebutuhan individu, motor, mobil, itu hanya dibutuhkan satu orang saja. Kemudian ciri kebutuhan dasar. Jadi
kebutuhan manusia itu bersifat heterogen atau berbeda-beda. Jadi kita memahami pasien ini, pasien A, B, C, D ini kebutuhannya berbeda-beda. Tapi memang pada dasarnya itu kebutuhan manusia itu sama. Kebutuhan primernya terutama sama, tapi dia akan mempunyai kebutuhan yang berbeda karena dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, dan lain-lain, maka kebutuhan mereka menjadi berbeda. Kemudian dalam memenuhinya, manusia akan menyesuaikan dengan prioritas. Prioritas itu bisa berdasarkan dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, atau prioritas yang lain. Kemudian prioritas manusia juga berbeda-beda. Jadi prioritas satu dan yang lain itu berbeda. Ada yang memprioritaskan yang penting makanan itu harus sehat. Rumah nggak penting bagus, baju nggak penting bagus, tapi makanan harus sehat. Tapi ada yang lain dia prioritasnya berbeda. Kemudian manusia ini akan berpikir keras untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada banyak. Nah, kita akan bahas 4 ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, pertama penyakit. Jadi perubahan pemenuhan kebutuhan baik secara fisiologis maupun psikologis karena ada gangguan fungsi organ. Misalnya ketika kita sakit diare, maka kebutuhannya akan berubah. Jadi dia ketika kemarin sudah merencanakan piknik, hiburan, jalan-jalan, ketika dia sakit kebutuhannya berubah. Dia butuhnya sehat, nyaman, hilang dari nyeri dan lain-lain. Jadi kita memahami pasien nanti bisa melihat dari apakah dia sakit atau apakah dia sehat, proses sakitnya apakah dia kronis, apakah akut, nanti kita harus mengkajinya, dan hal itu akan dapat kita memahami kebutuhan pasien. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang lain adalah hubungan keluarga atau genetik, adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup. Jadi hubungan di keluarga ini sangat berpengaruh sekali pada kebutuhan manusia. Misalnya dia mendapatkan dukungan yang baik dari suami, dari mertua, dari orang tua, maka dia akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Tapi berbeda dengan orang yang tidak hamilnya sudah di luar nikah, dia dibenci oleh keluarga dan lain-lain, maka ini akan sangat mempengaruhi kebutuhan dasar dari pasien tersebut. Kemudian yang ketiga adalah konsep diri. Konsep diri adalah cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri. Kemudian konsep diri yang positif akan memberikan makna dan keutuhan bagi seseorang. Jadi ketika seseorang mempunyai konsep diri yang positif, dia berpikiran positif, bertindak yang positif, maka dia akan pandangannya lebih bagus. Kemudian berbeda dengan konsep dirinya yang belum bagus. Jadi dia akan memandang itu kadang memandang sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Mungkin dari satu sudut pandang ini dia merasa menderita, tapi di sudut pandang yang lain ada yang harus dia syukuri. Oh, ternyata dengan bayi saya sakit ini saya bisa lebih mengetahui tentang bayi, kemudian saya tetap beruntung karena sakitnya bayi ini tidak terlalu parah dan lain-lain. Jadi orang yang konsep dirinya bagus, dia akan menerima dan mensyukuri apa yang terjadi, apapun yang terjadi. Mungkin dia mendapat cobaan, dia mendapatkan penyakit, dia masih bisa mensyukuri karena tidak semua ketika posisi buruk pasti kita melihat yang lain dari posisi yang lain pasti ada kebaikan yang mengikutinya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang keempat adalah tahap perkembangan. Jadi tahap perkembangan ini bisa sesuai usia, misalnya dari anak, kemudian dewasa muda, lansia. Nah, ini sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian sekarang kita membahas homeostasis. Apa itu homeostasis? Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialami. Jadi setiap manusia pasti menghadapi masalah ya, baik itu masalah kesehatan, masalah psikologis. Nah, homeostasis ini adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan. Jadi dia tetap
dalam koridor yang benar, tidak oleng. Jadi tetap seimbang ya, tidak oleng. Kemudian homeostasis ini terjadi pada tubuh yang mengalami stres, maka secara alamiah tubuh melakukan mekanisme pertahanan diri. Stres ini bisa stres fisik, bisa stres psikologis. Misalnya stres fisik terkena trauma, luka, atau kena virus, kena bakteri, maka tubuh ini akan secara alami melakukan mekanisme pertahanan diri. Misalnya kita terkena bakteri, tubuh mengalami gejala peradangan. Yang dimaksud peradangan ini adalah tubuh ini memproduksi sel-sel darah putih untuk menyerang dari bakteri yang ada di tubuh. Jadi dia mencoba mengenali musuhnya, kemudian dia mencoba melumpuhkan musuhnya. Kemudian homeostasis ini ketika dia seimbang, maka musuhnya ini bisa dikalahkan. Tapi ketika homeostasisnya tidak seimbang karena berbagai hal, maka musuh ini bisa tidak kalah sehingga manusia bisa jatuh sakit. Homeostasis ini adalah proses terus-menerus untuk memelihara stabilitas dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi tidak ada hentinya. Jadi ketika dia jatuh sakit pun dia tetap mengalami homeostasis. Kemudian homeostasis ini dibagi dua, homeostasis fisiologis dan psikologis. Homeostasis fisiologis pasti berhubungan dengan fisik. Jadi kemampuan mempertahankan keseimbangan fisik. Bisa dengan 4 cara. Pertama, pengaturan diri. Nah, ini terjadi secara otomatis pada orang sehat. Jadi pada orang sehat, kita bernafas secara refleks. Kita tidur pun tubuh tetap bernafas. Kemudian kita tidur pun, kita sambil jalan pun tubuh tetap bernafas. Usus tetap bekerja, ginjal tetap bekerja. Kemudian organ-organ lain yang gerakannya refleks, dia tetap bekerja untuk menjalankan homeostasis tadi, mengeluarkan racun, menyerap oksigen, menyerap cairan, menyerap nutrisi, mengedarkan darah, dan lain-lain. Kemudian dari pengaturan diri ini diatur oleh hormon-hormon yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi hormon-hormon ini dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya butuh untuk dia dikeluarkan dalam jumlah-jumlah yang sesuai. Biasanya dia sesuai dengan waktu. Jadi pagi hormon apa, kemudian ketika kita bersedih keluar hormon apa, itu untuk menjaga keseimbangan fisik kita. Kemudian kemampuan homeostasis fisiologis yang lain adalah kompensasi. Tubuh bereaksi terhadap ketidaknormalan. Misalnya kita terkena panas tinggi, heat stroke, kemudian tubuh berkompensasi. Misalnya kita kena minyak ya, kita kena minyak sini, kena minyak, kemudian tubuh berkompensasi dengan dia cairannya mengumpul di situ supaya dia bisa mengatasi kerusakan jaringan di situ. Jadi kita lihat gula, ternyata dia memang proses dari tubuh untuk bereaksi terhadap ketidaknormalan. Karena dia terkena panas yang tinggi, minyak panas, kemudian tubuh bereaksi. Nah, itu yang disebut kompensasi. Bisa juga ketika kita sesak nafas, atau udara di lingkungan ini menipis oksigennya. Jadi kita biasanya bernafas normalnya 12-20 kali, kemudian ketika kadar oksigen menurun, kita akan bernafas lebih cepat. Atau kita ketika di pegunungan. Nah, di pegunungan ini kadar oksigennya menurun, kita akan terengah-engah bernafas lebih cepat. Kemudian setelah pengaturan diri, kompensasi, kita lihat umpan balik negatif, yaitu penyimpangan keadaan normal. Kemudian ketika ada penyimpangan keadaan normal di tubuh, maka tubuh melakukan mekanisme umpan balik negatif untuk menyeimbangkan penyimpangan yang terjadi. Misalnya, terjadi panas di lingkungan. Jadi panas di lingkungan, kemudian tubuh panas kita terima di tangan atau di kulit, kemudian dari kulit kita sampaikan di otak, kemudian otak memberi umpan balik negatif untuk mendinginkan tubuh. Jadi tubuhnya
termoregulasinya dari tubuh mendinginkan. Jadi didinginkan. Tubuh ini mendinginkan secara sendirinya. Karena kalau tubuh ini tidak mendinginkan, badan kita bisa hipertermi. Jadi pada orang yang sehat ketika lingkungan panas, badan kita tetap suhunya normal tapi meningkat tapi normal. Kalau tidak ada termoregulasi dari tubuh, umpan balik tadi suhunya akan meningkat terus. Jadi itu sudah ada tubuh ini sudah bereaksi memberikan umpan balik negatif. Kemudian ada juga umpan balik positif. Hal ini untuk mengkoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Misalnya di tubuh ada sesuatu yang kurang, maka dia memberi umpan balik positif dengan menambah apa yang kurang itu. Misalnya produksi insulin atau yang lain. Kemudian homeostasis psikologis yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan psikologis atau emosi. Jadi homeostasis psikologis berfokus pada keseimbangan emosi dan kesejahteraan mental. Proses ini, jadi setiap manusia ini berbeda-beda cara dia mempertahankan keseimbangan psikologisnya. Satu pasien dengan yang lain ini berbeda-beda. Ada yang saya kalau stres berdoa, ada yang saya kalau stres menyendiri, saya kalau stres tidur, jajan, dan lain-lain. Proses adaptasi ini, kemampuan mempertahankan keseimbangan psikologis ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup manusia itu, interaksi dengan orang lain, serta dipengaruhi norma dan kultur masyarakat. Jadi ada yang kalau stres harus teriak-teriak, ada yang stres harus berdoa, tenang. Jadi beda-beda. Setelah homeostasis, kita mempelajari hemodinamik. Nah, hemodinamik ini nanti hubungannya dengan lingkungan. Jadi hemodinamik adalah pertukaran energi terus-menerus antara manusia dengan lingkungan sekitar. Manusia melakukan penyesuaian diri dan terus berinteraksi agar mempertahankan hidupnya. Jadi hemodinamik ini ada 3 prinsip. Menurut teori Rogers ada prinsip integral, resonansi, dan helisi. Jadi mari kita pelajari ya, apa itu yang dimaksud prinsip integral. Integral itu menjadi satu. Jadi intinya tidak dapat dipisahkan antara manusia dan lingkungan. Jadi hemodinamik tadi, ini salah ketik ya, hemodinamik tadi adalah kita lihat. Nah ini ya hemodinamik yang benar ya. Hemodinamik adalah pertukaran energi terus-menerus manusia dengan lingkungan. Nah pada prinsip integral, manusia dan lingkungan ini tidak bisa dipisahkan. Selalu ada interaksi. Tidak mungkin manusia ini kita pisahkan dengan lingkungan, karena lingkungan itu termasuk oksigen, suhu ruangan, kemudian stres dari lingkungan, dan lain-lain, kebersihan, dan lain-lain. Ini kan sangat berpengaruh ke manusia. Jadi tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan lingkungan. Kemudian prinsip resonansi adalah proses kehidupan manusia ini berirama dan frekuensinya ini bervariasi karena manusia memiliki pengalaman beradaptasi dengan lingkungan. Jadi resonansi manusia itu berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dia dengan lingkungan sebelumnya. Kemudian prinsip helisi dikatakan perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan. Jadi perubahan pada manusia ini berlangsung perlahan-lahan. Selanjutnya kita akan membahas kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Jadi ini sangat terkenal sekali ya, piramida ini, piramid kebutuhan dasar Abraham Maslow. Ini sangat bermanfaat untuk kita memahami pasien atau memahami orang lain, bahkan memahami diri kita sendiri. Apa itu kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan. Jadi kita harus memahami ini sebelum kita memberikan perawatan atau asuhan kebidanan kepada pasien. Ketika kita memahami ini, kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan melakukan asuhan. Pertama, kita harus memahami hierarki kebutuhan manusia berdasar 5 tingkatan prioritas. Jadi di sini ya ada
dari bawah. Jadi arah pemenuhan kebutuhan ini dari bawah ke atas. Jadi yang bawah ini besar, yaitu kebutuhan fisiologis, psychological needs, bisa itu makanan, air, kehangatan, istirahat, kemudian safety need, yaitu keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan, bisa keamanan itu berupa fisik, kenyamanan itu psikis, kemudian bisa belonging dan love need atau rasa cinta memiliki dan dimiliki, yaitu keintiman hubungan, pertemanan, kemudian hierarki atasnya setelah terpenuhi, maka dia memenuhi kebutuhan hierarki di atasnya, yaitu harga diri atau esteem need, kebutuhan akan self esteem atau harga diri, termasuk prestis. Prestis itu apa ya? Orang itu memandang kita mampu, kemudian kenyamanan, kemampuan, perasaan mampu untuk melakukan sesuatu, feeling of accomplishment. Kemudian yang tertinggi setelah 4 ini terpenuhi, maka dia mengaktualisasikan diri, self actualization. Ini adalah pencapaian seseorang dengan potensi maksimalnya, termasuk kreativitasnya dan aktivitasnya. Kita bahas dari paling mendasar. Jadi kebutuhan fisiologis atau psikologis need. Fisiologis need. Jadi kebutuhan fisiologis ini besok ketika kita melakukan pengkajian ke pasien, kita harus benar-benar memahami dan memenuhi kebutuhan ini. Karena ini kebutuhan dasarnya, kemudian setelah memenuhi kebutuhan ini, baru memenuhi kebutuhan di atasnya. Apa 8 kebutuhan dasar fisiologis menurut Maslow? Yang pertama adalah kebutuhan akan oksigen dan pertukaran gas, kemudian kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan nutrisi, kebutuhan eliminasi urin dan fekal, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan temperatur, serta kebutuhan seksual. Kebutuhan dasar 8 kebutuhan dasar itu harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian memenuhi kebutuhan di atasnya, yaitu kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Keselamatan atau safety, rasa aman, security. Jadi harus selamat dan aman. Ini baik aman dan selamat baik secara fisiologis maupun psikologis. Jadi perlindungan diri dari udara dingin, misalnya rumah yang bagus, yang kuat, kemudian perlindungan dari rasa panas, perlindungan dari kecelakaan, dari infeksi, misalnya, kemudian bebas dari rasa takut, rasa cemas, serta bebas dari ancaman keselamatan dan psikologis pada pengalaman baru yang tidak dikenal. Jadi, ketika kita melakukan asuhan keperawatan dan kebidanan, kita harus memenuhi kebutuhan ini. Jadi, pasien harus merasa aman, tidak takut jatuh, tidak takut terpeleset, tidak takut privasinya terganggu, misalnya ketika dia melakukan BAB-BAK di tempat tidur ada orang lain yang melihat. Nah, ini berarti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan rasa amannya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki. Jadi ketika kita memenuhi kebutuhan pasien dari oksigenasinya sudah terpenuhi, kebutuhan nutrisi, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kebutuhan rasa aman. Jadi pasien merasa safety di tempat tidur bagus, jadi dia nggak mungkin jatuh. Nah, tapi kemudian kita memenuhi kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki. Jadi kita nggak boleh ditunggu. Jadi pasien harus sendiri. Nah, dia akan merasa sepi. Jadi dia akan merasa sendiri, tidak ada hubungan dengan orang lain. Kemudian bagaimana ketika pasien itu harus diisolasi? Apakah kita memutus hubungan dia untuk memiliki dan dimiliki oleh keluarga? Tidak. Kita bisa menggunakan dengan telepon, dengan HP, jadi pasien bisa video call, atau kalau pasien lemah, perawat yang memfasilitasi. Jadi pasien masih tetap bisa menerima kasih sayang dari keluarganya. Jadi
kita jangan lupa ya memenuhi kebutuhan rasa cinta memiliki pada pasien. Selanjutnya kebutuhan harga diri, self esteem need. Jadi perasaan tidak tergantung pada orang lain, perasaan mampu atau kompeten, perasaan dihargai terhadap penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita melakukan asuhan ke pasien, kita juga harus memahami kebutuhan harga diri pasien. Kita menjaga privasinya, kita menganggap dia ini penting, kita menanyakan, kita tidak mau melakukan infus langsung dipasang infus. Nah, ini tidak menghargai pasien. Jadi kita harus, Ibu, ini perkenalkan nama saya Bidan Riana atau perawat Riana. Saya hari ini akan melakukan pemasangan infus. Tujuannya apa? Nah, itu salah satu cara kita untuk menghargai pasien. Jadi, pasien, saya dihargai, dijelaskan. Jadi saya ini paham mau dilakukan baru dipasang infusnya, nggak langsung pasang suntik kayak gitu. Jadi jelaskan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini misalnya pada orang sehat ini dia ingin bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi dia mungkin tidak secara finansial dia sudah berlimpah ya. Untuk mau beli apa, uangnya ada, sudah disediakan oleh misalnya keluarganya atau suaminya. Tapi mungkin perempuan ini membutuhkan aktualisasi diri. Oh ini loh, saya ini mampu mengajar. Saya ini mampu merawat pasien. Saya ini mampu menjadi guru atau yang lain. Jadi dia mengaktualisasi dirinya supaya dia dianggap mampu. Jadi ada juga yang mampu tapi dia tidak aktualisasikan dirinya. Dia menutupinya juga ada. Nah, ini kebutuhan untuk aktualisasi dirinya tidak terpenuhi. Bagaimana dengan pasien? Apa kebutuhan aktualisasi dirinya ada tidak? Jadi kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri dengan baik, memahami, mengenal potensi, kemudian belajar memenuhi kebutuhan sendiri, tidak emosional, mempunyai dedikasi tinggi, kreatif, serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Kita ketika 4 itu terpenuhi, kita berusaha memenuhi kebutuhan aktualisasi diri pasien. Jadi kita mulai memandirikan pasien. Ibu, sekarang latihan jalan ya Bu, nanti sore biar Ibu bisa ke kamar mandi sendiri. Nah ini Ibu pasti mampu, Ibu pasti bisa. Nah ini salah satu kita memotivasi Ibu untuk melakukan aktualisasi diri, dia merasa mandiri, dia tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian karakteristik manusia yang mempengaruhi kebutuhan dasar itu apa saja? Ada berbagai macam. Pertama, semua manusia ini mempunyai kebutuhan dasar yang sama, persepsi individu terhadap kebutuhan bervariasi. Jadi kebutuhan dasarnya itu sebenarnya sama, tapi persepsinya ini bervariasi. Karena apa? Pengalamannya berbeda-beda. Sama-sama kebutuhan akan pakaian. Yang satu cukup menutupi saja, 2 harus berwarna-warni, 3 harus seperti ini. Jadi persepsinya beda, fungsinya sama, persepsinya beda. Makanan, yang satu saya harus makan untuk hidup, yang satu saya harus hidup untuk makan. Jadi ada yang saya harus makan sehat, saya ada yang bebas makan apa saja. Jadi sama-sama kebutuhan dasar untuk makan, tapi persepsinya individu ini bervariasi. Kemudian manusia menempatkan prioritas kebutuhannya secara relatif. Jadi relatif itu satu manusia berbeda dengan manusia yang lain. Jadi dia ada yang memprioritaskan pertama itu kedua. Jadi setelah dia sudah bisa bernafas, kemudian dia bisa makan, kemudian dia harus yang dipenuhi pertama adalah pakaian yang bagus. Ya orang lain harus punya rumah yang bagus. Jadi beda-beda. Skala prioritasnya berbeda-beda karena dipengaruhi dari pengalaman mereka dan keinginan mereka. Kemudian bila kebutuhan datang, individu mempunyai berbagai cara untuk merespon kebutuhan tersebut. Jadi ketika ada kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk minum, responnya setiap manusia ini beda-beda. Ada yang minta, misalnya dia sakit ya, aduh saya haus, minta ke tenaga kesehatan misalnya,
ke perawat, ke bidan, minta tolong diambilkan minum karena dia memang tidak kuat bangun. Tidak ada keluarganya di situ. Jadi kita bisa bayangkan tidak semua pasien itu ditunggui oleh keluarganya. Ada yang memang terpaksa tidak ada yang menunggu. Jadi dia tidak bisa bangun, butuh minum. Maka dia responnya beda-beda. Ada yang meminta dengan baik, ada yang marah, ada yang diam sampai dia kehausan, dehidrasi. Nah, beda-beda. Jadi tenaga kesehatan harus tahu, oh yang ini responnya seperti apa. Kita harus memahami. Kemudian kebutuhan dasar saling berhubungan. Antara minum, makan, pernafasan ini saling berhubungan. Kemudian kebutuhan dapat timbul oleh stimulasi eksternal dan internal. Internal itu diri sendiri, misalnya ada penyakit, ada yang lain. Eksternal ini pengaruh dari lingkungan. Kemudian kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dapat menyebabkan sakit. Misalnya pemenuhan kebutuhan untuk bernapas, pertukaran gas ini dia kan ada infeksi di paru, jadi atau ada odem pulmo pada ibu preeklamsi berat atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil, kemudian dia pulmonya odem, dia merasakan sesak. Nah, ini adanya kegagalan pemenuhan kebutuhan untuk bernapas, maka dia sakit. Jadi sesak harus dibawa ke rumah sakit, harus diberikan oksigen. Kemudian walaupun kebutuhan dasar manusia tetap ditemui, tetapi beberapa pemenuhannya dapat ditunda. Jadi ada yang bisa ditunda, ada yang tidak. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Pertama, kondisi alam. Jadi kondisi alam ini berbeda-beda ya. Beda lokasi, beda musim, beda-beda ini sangat mempengaruhi. Kemudian peradaban. Peradaban misalnya sekarang kan peradaban milenial, dulu belum milenial dan lebih primitif lagi. Nah, ini sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Dulu orang nggak membutuhkan HP. Sekarang setiap saat orang memegang HP. Yang mempengaruhi lain adalah adat istiadat. Jadi beda tempat, beda adat istiadat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita sangat memahami orang ini sama agamanya, tapi adat istiadatnya beda karena beda lingkungannya. Jadi kebiasaannya berbeda. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah agama dan kepercayaan. Nah, ini keyakinan pasien ini jelas akan sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian pendidikan ini juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula kebutuhannya karena ilmunya lebih luas, dia kebutuhannya lebih banyak. Kemudian pekerjaan, berbeda pekerjaan kebutuhannya juga berbeda. Perbedaan penghasilan juga sangat mempengaruhi kebutuhan. Kemudian usia, misalnya bayi membutuhkan susu, anak membutuhkan makanan sehat, kemudian dewasa membutuhkan makanan diet yang tidak meningkatkan berat badan. Kalau anak yang meningkatkan berat badan, nah itu pengaruh perbedaan usia pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian karakteristik kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi manusia dan kebutuhannya senantiasa berubah dan berkembang. Jika sudah terpenuhi, puas, maka berkembang potensi kebutuhan yang lebih besar. Jadi tidak ada hentinya, seperti siklus. Jadi ketika terpenuhi, ada kebutuhan yang lainnya. Kemudian ketika pemenuhan kebutuhan terganggu, timbul kondisi patologis yang mengancam homeostasis fisiologis maupun psikologis. Bisa mengakibatkan penyakit. Nah, ini contohnya ya. Kemudian penerapan kebutuhan dalam praktek kemanusiaan atau praktek di klinik. Jadi bagaimana sih kita menerapkan pengetahuan kita tentang kebutuhan dasar ini dalam praktek? Pertama kita ilmu ini dapat membantu memahami diri sendiri. Jadi sebelum memahami orang lain, kita memahami diri kita sendiri. Apakah kita ini pada fase yang mana, kemudian kurangnya apa, kemudian ketika kita memahami, oh saya sudah memenuhi kebutuhan ini, tapi kebutuhan ini belum terpenuhi. Oke, saya kurang ini, kemudian ketika saya bertemu pasien, saya pending dulu. Jadi kita tidak mencampur adukan kebutuhan kita dengan kebutuhan saat kita melakukan asuhan. Ketika kita tidak bisa memisahkan
ini saya ini butuh jalan-jalan ini. Kemudian ketika melakukan praktek asuhan, keperawatan atau kebidanan, ini kan udah 10 hari belum libur. Jadi karena sesuatu hal. Juga uring-uringan. Nah, ketika kita tidak bisa memahami diri kita sendiri, kita akan mengganggu praktik kita memahami orang lain. Kemudian ilmu ini juga dapat memahami perilaku orang lain dengan baik. Jadi kita tahu, oh kenapa orang ini misalnya, ini saya mau mengoles air ini saya dapat dari keluarga, harus saya oles di anak saya. Jadi harus ini. Atau mentahnik, saya harus mentahnik bayi ini. Jadi saya oleskan air kurma sedikit di dinding mulutnya. Padahal dari tenaga kesehatan ini harus ASI eksklusif Bapak, nggak boleh dikasih itu. Nah, padahal ini dari keyakinannya ini harus dilakukan. Jadi kita harus fleksibel dan kita lihat dulu kalau memang itu benar membahayakan, kita tidak izinkan. Tapi kalau itu masih bisa ditoleransi, kita mengizinkan atau kita modifikasi. Ini misalnya ini mau saya teknik, saya kasih kurma satu segumpal itu. Jangan Bapak, jangan kurmanya, tapi airnya aja dioles saja. Dah, oles gitu aja. Kurmanya jangan dimasukkan ke mulut bayi, berbahaya. Bayi bisa tersedak. Oke, kemudian cuman airnya aja dioles di dinding, di langit-langit, itu tidak mempengaruhi banyak jika memang itu bersih ya. Jadi caranya bersih. Kemudian pengetahuan ini dapat memberikan kerangka kerja untuk mengaplikasikan dalam proses asuhan, baik asuhan pada tingkat individu atau keluarga. Jadi sebenarnya ketika kita praktek, kita tuh selalu melakukan asuhan individu dan keluarga. Jadi kita tidak bisa memisahkan keluarga dari individu itu. Setiap kebutuhannya, misalnya nanti latihan di rumah itu harus latihan jalan, memandirikan, pasti keluarga ini pasti ada hubungannya. Perawatan bayi, ini keluarga pasti ada hubungannya. Ketika kita melakukan edukasi ke ibu dan ayah ya, ini perawatan tali pusat seperti ini, pijat bayi seperti ini, tapi neneknya, mertuanya itu pijat bayi harus sama dukun bayi. Nah, ini nanti sampai rumah langsung dibawa ke dukun. Ketika bapak ibunya kerja, nanti dipijat, kepalanya ditekan, perutnya ditekan, terjadi perdarahan. Nah, kita edukasinya harus melibatkan mertua, orang tua. Nanti kalau di rumah bayi dirawat oleh siapa ya, Bu? Oh, ini kalau saya bekerja dirawat oleh mertua. Nah, mertua ini berikan edukasi juga untuk keselamatan bayi di rumah, perawatan bayi di rumah. Kemudian yang keempat, perawat dan bidan dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang kebutuhan manusia untuk mengurangi stres. Baik stres fisik maupun stres psikologis. Jadi ketika kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar ini, kita bisa mencegah supaya tidak ada masalah pada pemenuhan kebutuhan ini. Yang terakhir adalah perawat dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan kembang. Jadi ketika kita melihat pasien ini, setiap pasien ini tumbuh dan berkembang. Jadi kalau tumbuh ini secara fisik, jadi secara fisik dia bertambah besar, bertambah tinggi. Tapi berkembang ini secara kemampuan, baik kemampuan psikologis atau kemampuan secara bukan fisik, tapi dia mungkin bisa menulis, bisa bisa memikirkan, bisa tenang secara emosi. Ini perkembangan. Terima kasih teman-teman, untuk kebutuhan dasar manusia sudah saya bahas. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa chat di bawah, jadi teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan yang kita sampaikan. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa di materi-materi yang lain.